Adil tidak? Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Saudara, ini keadilan yang luar biasa. Gak peduli siapa yang salah, saudara, enggak. Walaupun putrinya mencuri, potong tangannya. Subhanallah. Keadilan semacam ini yang kita butuhkan. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabatnya, para pemimpinnya berlaku adil, bersikap adil, menetapkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, para pejabat tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Sekarang saya mau tanya, kalau para pejabat terus-menerus tidak adil, negara kita mau binasa. Saya mau tanya, apa Anda mau musnah dalam kebinasaan negara? Apa Anda mau binasa dalam bencana? Maka itu nggak boleh kita diam, saudara. Oh, ada yang jawab, Habib, kalau kita lawan nanti kita dipenjara, nanti kita dibunuh. Wallahi, penjara bahkan dibunuh sekalipun jauh lebih baik daripada kita mati dalam bencana akibat murka Allah kepada bangsa ini. Ujungnya mati-mati juga, saudara. Cuman mati dibunuh, syahid, mati dalam bencana, saudara. Ini menjadi konyol buat kita semua. Sama gitu saya mau tanya, Anda mau pilih mati syahid atau mati konyol? Siap mati syahid di jalan Allah. Takbir. Kalau begitu siap tegakkan keadilan. Siap lawan ketidakadilan. Takbir. Dan saya berjanji di sini, saudara, saya tidak akan tinggalkan umat, saya tidak akan tinggalkan Anda. Kita akan berjuang bersama untuk melawan semua ketidakadilan. Kita tidak mau negara ini dibinasakan oleh Allah ini. Harus kita lawan ketidakadilan tersebut. Jadi di sini, saudara, saya ingin sampaikan betapa ada seorang santri di Jawa Timur, saudara, membuat satu meme yang dianggap menghina petinggi Polri, dianggap menghina presiden. Saudara, langsung ditangkap, dipakaikan baju tahanan, saudara, ditayangkan di televisi, kemudian dikatakan ini penghina presiden, tidak layak hidup di Indonesia, diadili dan divonis penjara 4 tahun. Ini santri masih belasan tahun, saudara. Tiba-tiba ada anak cukong Cina, saudara, dengan membawa foto presiden, dia caci maki, dia pukul-pukul, keluar sumpah serapah, kata yang tidak elok untuk kita contohkan, saudara. Bahkan dia ancam, saudara, presiden itu kacung dia mau bunuh, tidak disentuh oleh hukum sama sekali. Apa ini negeri? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian, unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua, ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba
aktivis pegiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatunya, binasakan jasa-jasa nakal. Ini negara hukum. Loh, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Ngaco kan? Jadi setiap kali ini negara hukum. Loh, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Ngaco kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum. Tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu hal yang simple yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti logik di belakang equality before the law. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang ketidakadilan yang melanda di negeri ini, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit bahwa hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan dan penegakan kebenaran seringkali justru dapat dibeli dan dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kekuatan materi. Fenomena ini pun menjelma semakin besar hingga menjadi momok bagi masyarakat yang mendambakan keadilan sejati. Bayangkan sebuah skenario di mana seorang rakyat kecil yang berjuang untuk mendapatkan haknya harus berhadapan dengan dinding tebal kekuasaan dan uang. Di pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan, mereka justru dihadapkan dengan praktik-praktik kotor yang mencederai nilai-nilai hukum itu sendiri. Putusan yang seharusnya berdasarkan fakta dan kebenaran malah seringkali dilandasi oleh transaksi dan kepentingan pribadi. Para pelaku kejahatan kelas atas yang memiliki sumber daya melimpah dapat dengan mudah menghindari jeratan hukum. Dengan segala cara, mereka mampu menyuap aparat penegak hukum, memanipulasi bukti, hingga mengerahkan tim pengacara terbaik untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Sementara itu, mereka yang kurang beruntung seperti petani yang tanahnya dirampas, pekerja yang diperlakukan tidak adil, atau tokoh yang mengkritisi pejabat, mereka semua harus rela menerima kenyataan pahit bahwa keadilan tampaknya adalah milik mereka yang berduit. Ketidakadilan ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengadilan, birokrasi pemerintahan, hingga layanan publik. Rakyat kecil seringkali menjadi korban dari sistem yang korup dan tidak berpihak pada kebenaran. Mereka terpaksa menelan pil pahit ketidakadilan. Sementara para penjahat berdasi melenggang bebas dengan senyuman kemenangan. Inilah saatnya untuk merenung dan bertindak. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan untuk semua. Negara ini perlu membangun sistem yang transparan dan akuntabel, di mana hukum tidak bisa dibeli dan keadilan tidak bisa diperdagangkan. Karena hanya dengan demikian, kita dapat mewujudkan cita-cita sebuah negara yang benar-benar adil dan makmur bagi semua pihak.